ya. Semangat ya. Nah, jadi di antara adik-adik ini, bagaimana kalau mau berangkat ke sekolah? Apakah sarapan dulu? Iya. Ada yang tidak. Siapa yang suka makan Indomie? Coba tunjukkan. Oke ya. Jadi adik-adik yang ada di sini, apakah semuanya sudah menstruasi? Sudah. Jadi siapa yang suka kalau lagi belajar itu? Siapa yang suka letih, lesu, lemah, lunglai? Semuanya. Pada waktu belajar ada ngantuk atau menguap atau kita mau keluar masa itu ada kayak gitu kan ya? Ada. Jadi di rumah apakah adik-adik tidak mau makan sayur? Kalau bohong tentu dosa. Sekarang dijawab dengan jujur ya. Nah, adik-adik semua ya kan ya. Coba dulu sebelah kiri kanannya. Periksa dulu matanya kayak gini. Merah apa bukan? Masih merah. Bagaimana mengenal tanda-tanda anemia? Itu dia. Pertama dulu 5L. Letih, lelah, lesu, lemah, lunglai. Yang kedua, pucat pada wajah. Dan seterusnya telapak tangan juga pucat. Pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Oke kan? Ada seperti itu kan? Nah, seterusnya. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin Hb ya dek ya dalam darah kurang normal atau Hb kurang dari 12 mg. Apakah di sini ada pernah pemeriksaan golongan darah? Tidak. Belum. Ya. Nah, jadi apakah adik-adik pernah memeriksakan golongan apanya HB-nya ke puskesmas atau rumah sakit? Ya. Jadi itu kan kurang dari 12. Kalau dia 12 ke bawah berarti tidak normal. Sebaiknya dia 12 ke atas lagi. Terus kan, terus itu tablet tambah darah. Ya kan, yaitu suplemen zat gizi yang mengandung 180 mg, ya kan dek ya, dan 400 mkg asam folat. Sasarannya adalah pertama anak usia sekolah remaja putri, yaitu 12 sampai 18. Itu adik-adik semua kan? Iya. Terus ibu hamil, calon pengantin, wanita usia subur. Ya, jadi ini dia nak. Ya. Seperti ini kan tablet tambah darahnya. Ya. Jadi ibu tanya, waktu SMP dikasih tablet tambah darah, apakah langsung anak-anak makan di sini? Apa dibawa ke rumah? Makan di sekolah, apa makan di rumah? Karena kalau dibawa ini ke rumah, nanti pulang sekolah ditaruh di meja atau ditaruh dalam tas, lupa memakannya. Saya pintar ibu guru, tepuk tangan dulu deh. Nah, terus. Jadi kalau adik-adik sering tadi letih, lesu, ngantuk, sering menguap, itu akibatnya. Kita bahas dari pertama ya. Pertama,
terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ngerti artinya itu? Terganggunya pertumbuhan otaknya, pertumbuhan tinggi badannya, pertumbuhan kayak mana kita pintar apa tidak. Ya deh ya, kalau kita kurang mengandung zat besi. Yang keduanya, sering lelah, murah capek, disuruh guru nanti, Wati, coba dulu kamu dulu ke kantor atau ke perpustakaan, ambilkan dulu roll katanya. Malam sudah jalan karena dia 5L, letih, lesu, lelah, lunglai, ya kan? Nah itu dia. Terus dia tadi menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh, itu dia deh. Murah capek tadi kan. Nah, disuruh sama ibunya di rumah misalnya bersihkan rumah, jaga adik, itu udah capek dia. Kalau anak-anak seperti adik-anak kami semuanya pulang sekolah itu tentu masih ada tenaganya untuk membantu orang tua. Itu dikatakan sehat. AB-nya atau hemoglobinnya cukup atau 12 ke atas ya. Seterusnya lebih rentan terhadap keracunan. Nah, contohnya misalnya ada makanan atau obat seharusnya itu bisa dimakan, adik-adik nggak paham. Misalnya adik-adik bisa makan daun ubi, udah nggak bisa makan daun ubi. Nah ya, seterusnya terganggunya fungsi kognitif. Nah ya kan ya, mudah dia lupa. Nah, ya nak ya, mengerti kan? Mengerti kan? Mengerti, lanjutkan. Nah, bagaimana mencegahnya? Ayo, siapa tahu? Baca dulu yang pertama. Ayo deh, itu. Siapa namanya? Bagaimana cara mencegahnya? Kenapa? Dengarkan dulu ya sayang. Sebentar aja. Cuman setengah jam. Bagaimana mencegah anemia gizi? Ya kan ya, anemia tadi. Bagaimana mencegahnya? Pertama, selalu mengkonsumsi makanan bervariasi yang kaya zat besi. Ngerti? Nah, kalau ibu di rumah, mamanya di rumah masak sayur. Kalau dia masak terong, masak kol, sawi putih, masak genjer. Nah, mulai sekarang ibunya nanti di rumah disuruh memasak sayuran yang berwarna hijau, yang berwarna-warni, misalnya juga warna kuning, wortel. Karena yang banyak mengandung zat besi itu yaitu misalnya di bayam, di daun ubi, di daun batu. Pokoknya sayur yang berwarna hijau. Ya itu dia deh, itu. Bahan makanan yang banyak mengandungnya misalnya daging ayam, udah itu daging lembu, hati lembu, kacang dan sayur-sayurannya kan. Nah, jadi di rumah nanti adik-adik semuanya mengajarkan ibunya di rumah. Itu artinya anak-anak udah diajarkan di sekolah. Ayo. Mencegahnya yaitu selalu nomor 2 tadi ya, tidak minum teh atau kopi, coklat bersama dengan waktu makan. Nah, contohnya gini ya kan. Nanti kalau ibu kasih ini, ya kan kalau kami kasih atau kapan pun misalnya kalau datang kemari orang medis, orang puskesmas ngasih ini, minumnya tidak boleh pakai kopi, tidak boleh minumnya pakai teh manis, ya. Nah, minumnya kalau bisa bersamaan dengan air jeruk. Nah, ya. Jadi kalau kenapa? Nah, contohnya adik-adik kalau sarapan pagi atau makan siang, makan malam, adik-adik tidak boleh makan pakai teh manis. Nah, kalau adik-adik makan pakai teh manis, zat besinya diserap sama gulanya tadi, sama tehnya tadi atau kopinya tadi. Jadi minumlah ini dengan jus jeruk atau air mineral. Oke deh. Nah, jadi kalau ini gunanya lagi untuk dia itu deh, mencegah kecacingan dengan menjaga kebersihan diri. Ya kan, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan menggunakan alas kaki. Dapat mengerti sampai itu? Dapat. Nanti deh ada lagi pertanyaan itu. Nah,
Jadi siapa nanti yang banyak menjawabnya, kami kasih hadiah. Nanti nggak bisa dibawa ke rumah, harus dituntun di bawah besar. Jadi kita lagi ngasih pemiluannya. Nah, terus, nah ini dia. Mengapa pemberian tablet tambah darah pada remaja putri penting? Nah, siapa bisa menjawab? Itu ada jawabannya. Nah, iya. Baca. Siapa bisa menjawab? Hematri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Terus, betul. Kebutuhan zat besi lebih besar menstruasi. Remaja putri akan mengalami hamil dan melahirkan atau calon ibu. Asupan zat gizi mikro yang rendah akibat diet yang keliru untuk menjaga penampilan atau body image agar tidak terlihat bencana akibat anemia. Betul, bisa. Siapa namanya, Nak? Indah. Harus cantikkan nama Indah. Ya kan nanti Indah ibu sampai ke rumah. Anak rajanya udah 3 lagi. Oke. Di sini tadi nomor 1 tadi udah ya. Nomor 1 kan kebetulan zat besi lebih besar atau menstruasi. Adik-adik tadi kan semuanya udah menstruasi. Benar ya? Adik-adik, anak-anak semuanya tadi sudah menstruasi. Jadi waktu pengeluaran menstruasi, disitulah kita perlu memberikan tablet tambah darah. Supaya menggantikan yang keluar ada gantinya, yaitu tablet tambah darah atau sayur mayur yang berwarna hijau dan ikan dan daging dan seterusnya. Jadi yang terus asupan zat gizi mikro yang rendah akibat diet yang keliru untuk menjaga penampilan. Nah, gini dia deh, adik-adik ini pasti takut gemuk. Siapa takut gemuk? Kalau adik-adik banyak makan sayur, kalau banyak makan sayur, kalau banyak makan buah, kalau banyak makan ikan, ya karbohidrat disukai, adik-adik tidak gemuk. Banyak makan ikan, banyak makan sayur yang berwarna juga buah-buahan, adik-adik tambah cantik. Badan ibu kan cantik. Kayak gini. Kayak gini ibu cantiknya. Nah, jadi ibu banyak makan sayur, makan buah, ya itu. Nah, jadi anak-adik semuanya, jadi saran ibu ya, ingat deh, ini ilmu. Ibu datang dari Universitas Pahlawan yang ada di Panam, yang di mana namanya? Raya Bangkinang. Di Bangkinang, datang kemari, mau melihat cewek-cewek. Nah, jadi ini ibu ini kayak gini ngomongnya, tapi dengarkan, ya kan ya. Makanlah sebelum berangkat ke sekolah. Cuci tangan dulu sebelum makan. Ya kan adik-adik, banyak makan sayur, dan kalau berangkat ke sekolah makan dulu, jangan tidak makan supaya jadi anak-anak yang cantik, pintar dan cerdas. Oke? Oke. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan dengan hormat. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya, Dek? Silakan. Tanya aja. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, kami yang bertanya. Oke? Apa jangan ya? Udah. Yang mana ya? Saya yang ini. Oh iya. Adik-adik, cara memakan ini ya kan ya, cara memakannya seminggu sekali dengan hari yang sama. Contoh, misalnya kami kasih ini, adik makan ini hari apa ini? Besok Jumat depan adik makan lagi satu lagi. Seperti itu dari setiap minggu. Pagi adik-adik yang sedang menstruasi.
Ya, ini lagi Bu. Oke, sekarang sampai di situ penyuluhan Ibu. Ini aja lah. Sampai di sini karena ini terlalu panjang mungkin bosan Ibu. Nah, terima kasih. Semoga adik-adik bisa memanfaatkan apa yang kami kasih tahu dan salam buat ibu dan mamanya di rumah supaya dia memasak sayuran yang berwarna hijau. Terima kasih.